Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Sasana Pratama Ningga dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart bagaimana program saya ini akan berjalan gitu kan. Pertama, tentunya ini melanjutkan video-video sebelumnya dan mungkin ini agar untuk memperjelas saja bagaimana cara program itu bekerja secara algoritmanya gitu kan. Nah, mungkin pertama ini ada start dulu pastinya di mana start itu merupakan inisiasi dari program dan dia bentuknya oval gitu kan. Setelah kita membuat start, langkah pertama setelah start adalah kita akan melakukan import library berupa NumPy untuk komputasi numerik dan juga Matplotlib untuk visualisasi dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan gitu kan. Nah, kemudian dari library ini kita akan masuk ke input parameter system atau merupakan save edit zone. Nah, di save edit zone ini kita akan melakukan input terhadap suhu awal logam, suhu lingkungan, konstanta pendinginan, ukuran langkah waktu atau H, kemudian waktu simulasi serta suhu targetnya gitu. Nah, um, ini merupakan tempat di mana LLM masuk gitu kan. Nah, di sini LLM kita akan request ke LLM kira-kira parameter yang ingin kita set itu seperti apa dan dari sini nanti LLM akan mengconvert hasil dari chatting tersebut menjadi berupa input parameter system. Dan setelah input parameter system ini kita akan masuk ke panggil validate parameters gitu kan. Nah, um, proses ini merupakan proses di mana fungsi validasi parameter dijalankan. Dan pada tahap ini program memastikan bahwa semua parameter bernilai valid secara fisik seperti ukuran langkah waktu dan konstanta pendinginan yang bernilai positif. Jika hasil validasi tidak atau gagal gitu kan, maka program ini akan error dan end saja. Tapi jika tidak gagal, maka dia langsung masuk ke validate contract. Nah, apa sih validate contract ini? Validate contract ini merupakan uh, suatu step untuk menjaga konsistensi dari struktur program, termasuk nama variabel terkunci, fungsi wajib, formattabel, dan juga gaya plotting. Dan jika kontrak tidak terpenuhi atau gagal, maka program akan stop lagi dan jika kontraknya tidak gagal, maka program akan berlanjut untuk melakukan perhitungan terhadap solusi numerik di mana menggunakan metode Euler gitu kan. Euler forward. Dan pada tahap ini persamaan diferensial hukum Newton diselesaikan secara diskrit untuk menghasilkan vektor waktu numerik dan suhu numerik. Dari situ kita akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu siapkan domain analitik. Dan di sini ini merupakan next step daripada solusi numeriknya dan siapkan domain analitik dan hitung solusi analitik ini merupakan satu step yang cukup bersamaan di mana program ini akan menghitung solusi analitik dari persamaan Newton Cooling gitu kan. Newton's law of cooling. Kemudian solusi ini digunakan sebagai pembanding terhadap hasil numerik untuk mengevaluasi akurasi metode Euler. Jadi nanti dua-duanya akan menghitung secara bersamaan namun dengan metode yang berbeda. Kemudian dari situ baru kita bisa mulai masuk ke plot perbandingan gitu kan. Dan untuk tampilan grafik juga dan print judul header table tetap. Terus di sini juga kurva hasil ini ditampilkan gitu kan. Serta solusi analitik juga ditampilkan. Garis biasa dilengkapi dengan label sumbu, legenda, grid, dan juga kotak informasi parameter. Setelah itu ada tabel hasil perhitungannya di mana itu dilakukan di conduct setelah melakukan loop semua titik numerik atau iterasi dan cetak baris juga. Ini hitung ringkasan akhir gitu kan. Lalu analisis akhirnya adalah pertama print suhu air dan delta. Kemudian delta ini selisih suhu terhadap suhu lingkungan gitu. Terus ada evaluasi suhu target. Di sini akan dilihat apakah evaluasinya target temperaturnya lebih dari TA tidak. Jika tidak, maka ends simulasinya atau tidak bekerja. Kemudian jika berhasil, maka bisa menghitung rasio gitu. Nah, rasio suhu ini menentukan nih apakah waktu pencapaian suhu target dapat dihitung secara analitik atau tidak. Jika tidak atau di luar range ini, maka program akan ended. Dan jika berhasil, bisa menghitung time target. Dan jika print waktu dan jika berhasil dan ini langsung time targetnya dihitung dan setelah dihitung akan di print waktunya berapa sih untuk mencapai target temperature dan
setelah itu selesai gitu. Dan dengan alur ini, flowchart ini memastikan bahwa simulasi pendinginan logam ini berjalan secara sistematis, valid secara fisik, dan konsisten dengan kontak keluaran yang telah ditetapkan. Em, Mungkin untuk video flowchart, penjelasan flowchartnya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.